Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Cindy Aikirana, mahasiswi jurusan Biologi Universitas Bangka Belitung. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tulisan narasi saya yang berjudul Perubahan di Tangan Mahasiswa sebagai Generasi 4.0 atau 4.0. Lalu apa itu 4.0? 4.0 adalah istilah untuk menyebut era revolusi keempat. Ya, saat ini kita sudah berada di era revolusi industri keempat. Jika kita melihat negara Jepang, saat ini negara Jepang sudah berada di era revolusi industri kelima, teman-teman. 5.0. Jika kita flashback nih ke masa lalu, era revolusi industri pertama itu dimulai sejak abad ke-18, di mana tenaga manusia itu mulai diambil alih nih oleh yang namanya mesin uap. Lalu pada abad ke-19, yaitu era revolusi industri kedua, itu tenaga mesin uap mulai diambil alih nih tenaganya oleh mesin listrik. Lalu era revolusi ketiga itu terjadi pada abad ke-20, di mana komputer mulai ada, internet mulai ada, permintaan transportasi seperti mobil itu 8 kali lebih tinggi dibandingkan era revolusi industri kedua. Lalu bagaimana peran kita sebagai siswa atau mahasiswa yang status dari siswa tadi berubah menjadi status mahasiswa, yang bebannya tentu saja lebih berat, walaupun ada kebanggaan tersendiri karena status siswa tadi sudah berubah nih jadi status mahasiswa. Tapi kita harus sadar, saat ini kita berada di era revolusi industri 4.0, di mana semuanya saat ini serba canggih, semuanya saat ini digital, semuanya saat ini serba cepat, serba canggih, semuanya memang lebih dipermudah, tapi di dalamnya ada challenge, ada tantangan. Kita dituntut lebih kreatif lagi, kita dituntut lebih inovatif lagi, dan kita dituntut untuk lebih produktif lagi. Ada challenge di dalamnya. Orang-orang tidak mau yang standar lagi, orang-orang mau lebih dari kata standar. Kita sebagai mahasiswa memiliki 3 tanggung jawab penting. Pertama, sebagai agent of change, kedua sebagai agent of control, dan ketiga sebagai iron stock. Lalu bagaimana kita mewujudkan 3 tanggung jawab tadi jika kita masih berada di zona nyaman kita? Kita masih berada di 3 putaran. Lalu apa 3 putaran tadi? 3 putaran tadi adalah kos, kampus, kantin. Kos, kampus, kantin. Lalu kita masih yang namanya malas gerak alias mager. Kita masih the power of deadline. Kita masih kalau ada tugas kita masih copy paste. Kita masih kurang kreatif, kita masih kurang inovatif, apalagi produktif. Kita masih malas mengikuti kegiatan kepanitiaan, webinar. Kita telat bangunnya. Bahkan kita masih nanti saja, santai, tenang, nanti juga lulus, dapat gelar sarjana, lalu bekerja. Begitu yang banyak orang-orang sebutkan. Lalu bagaimana kita mengimplementasikan ilmu yang kita miliki? Sebenarnya ilmu yang kita miliki ini bisa kita implementasikan lewat kita bisa menjadi asdos, misalnya asisten dosen praktikum. Kita bisa mengimplementasikannya lewat studi lapang, atau lewat praktik lapang, atau lewat kuliah kerja nyata. Jangan alasan tugas kita tidak mau ikut organisasi, padahal tugas yang kita kerjakan 3 jam itu 1 jamnya itu kita nugas, 2 jamnya kita main media sosial. Benar tidak? Lagi-lagi kembali ke 3 tanggung jawab kita tadi. Yang pertama adalah agent of change. Kita dituntut menjadi seorang individu yang membawa perubahan yang ke arah lebih baik, bukan ke arah yang lebih buruk, bukan ke arah meningkatkan pengangguran negeri ini, bukan meningkatkan kejahatan negeri ini, tapi lebih ke arah yang lebih baik. Semisalnya nih, kita menjadi penggerak, kita menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu kita menjadi agent of control, social control, di mana kita itu mengkontrol kehidupan bermasyarakat, termasuk kehidupan pemerintahan. Misalnya nih, pemerintah menciptakan atau mengesahkan undang-undang yang tidak sesuai dan tidak adil bagi sebagian masyarakat. Disinilah peran kita. Kita bisa memberikan saran kepada pemerintah, kita bisa memberikan kritik yang membangun pada mereka, agar pemerintah itu sadar, terketuk hatinya bahwa oh iya,
peraturan yang saya buat ini tidak adil untuk masyarakat A, untuk masyarakat golongan ini, dan lain sebagainya. Lalu kita sebagai Iron Stock, kita ada calon pemimpin negeri ini. Lah tidak mungkin kan kita meminta Bapak Presiden Joko Widodo untuk terus-menerus menjadi pemimpin negeri ini. Kitalah yang akan menjadi calon penggantinya. Mungkin kamu akan menjadi ibu lurah, bapak bupati, bapak gubernur, ataupun presiden negeri ini. Tidak ada yang impossible, tidak ada yang mustahil. Namun semua itu tidak bisa kita wujudkan seperti membalikkan telapak tangan. Lagi-lagi kita harus keluar dari zona nyaman kita. Jangan tiap hari itu hanya fokus sama IPK, indeks prestasi kumulatif. IPK bukan berarti tidak penting teman-teman, tapi ada yang lebih penting dari nilai IPK, ada yang lebih penting daripada angka-angka IPK tersebut. Lah kalau kita terus-menerus memikirkan angka-angka IPK, lama-lama kita bisa stres, lama-lama kita bisa depresi. Yang lebih penting dari nilai angka-angka IPK itu adalah kompetensi yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, skill yang kita miliki, keahlian yang kita miliki, bagaimana kita mengimplementasikannya nanti ketika kita sudah bekerja. Lagi-lagi mari kita tahu, mari kita sadari bahwa amanah ini, amanah kuliah, amanah menjadi mahasiswa ini, amanahnya langsung datang dari Tuhan. Tuhan memberikan amanah ini dan berkata pada kita bahwa pundak kita ini kuat, pundak kita kuat untuk memikul beban ini, kita mampu memikul beban ini. Karena pada dasarnya kita semua itu memiliki beasiswa masing-masing, beasiswa PPA, beasiswa bidik misi, beasiswa ayah bunda, beasiswa provinsi. Lah saya kan tidak dapat beasiswa. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa beasiswa ayah bunda, beasiswa yang datangnya dari kantung ayah bunda kamu di rumah. Bagaimana cara kita membayar beasiswa tadi? Lah kan hidup tidak ada yang gratis ya. Cara kita membayarnya adalah dengan kita memberikan prestasi yang nyata kepada mereka semua. Sekali lagi teman-teman, satu kata terakhir, sadarlah, tunjukkan dirimu, keluarlah dari zona nyamanmu, karena di tanganmu ini ada sejuta perubahan yang dibutuhkan negeri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa.